Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, tanda-tanda kiamat kubro yang ketiga adalah keluarnya Dajjal. Imran bin Husain berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sejak penciptaan Adam sampai hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Artinya, tidak ada fitnah yang menimpa atau ditimpakan kepada manusia sejak Adam diciptakan hingga hari kiamat sedahsyat fitnah Dajjal. Karena besarnya fitnah Dajjal, Rasulullah telah memberitahukan hal tersebut kepada kita. Sungguh, semua nabi yang diutus Allah pasti memperingatkan kaumnya terhadap fitnah Dajjal. Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, tidak satu nabi pun yang diutus kecuali telah mengingatkan umatnya dari seorang pendusta. Ketahuilah bahwa matanya buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah, dan di antara kedua matanya tertulis kata kafir. Hadis riwayat Bukhari. Mengenai ciri-ciri Dajjal, Ubadah bin Samit berkata, Rasulullah bersabda, saya telah menceritakan Dajjal kepada kalian hingga saya khawatir jika kalian tidak percaya. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah laki-laki yang pendek, pahanya lebar, rambutnya keriting, mata sebelah kanannya buta dan rata, tidak menonjol keluar, juga tidak tenggelam. Jika ia menipu kalian dengan mengaku Tuhan, ketahuilah bahwa Rob kalian tidak buta dan kalian tidak akan pernah melihatnya sampai kalian meninggal. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ciri lainnya adalah mandul, tidak berketurunan. Ia hanyalah manusia biasa yang makan dan minum. Rasulullah menceritakan dari hadis riwayat Muslim bahwa Dajjal mandul, tidak punya anak, dan ia adalah manusia biasa. Waktu keluarnya Dajjal adalah setelah penaklukan Konstantinopel, yaitu di antara kemunculan Al-Mahdi dan Isa bin Maryam. Mu'adz bin Jabal meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, kemakmuran Baitul Maqdis adalah saat kehancuran Madinah. Saat kehancuran Madinah, terjadilah malhamah, dan pada saat terjadinya malhamah dan penaklukan Konstantinopel, Dajjal keluar. Hadis riwayat Hakim. Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Hadis riwayat Tirmizi. Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar dari bangsa Yahudi Asfahan yang akan diikuti 70.000 orang dari golongan mereka. Hadis riwayat Muslim. Masa tinggal Dajjal di bumi tidak lama. Kendati pun hanya sebentar, ia merupakan fitnah yang tidak pernah ada bandingannya dengan yang diketahui manusia sepanjang sejarah hidup mereka. Banyak manusia berjatuhan dan merugi pada masa fitnah dan cobaan yang besar ini. Nawas bin Sam'an meriwayatkan bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang lamanya Dajjal tinggal di bumi. Para sahabat bertanya, berapa lamakah Dajjal tinggal di bumi? Beliau bersabda, 40 hari, yang satu harinya bagaikan setahun, satu hari bagaikan sebulan, satu hari bagaikan satu minggu, dan hari-hari berikutnya seperti hari biasa. Kami bertanya, wahai Rasulullah, tentang satu hari yang seperti satu tahun itu, cukupkah kami sholat seperti satu hari 5 kali saja? Rasulullah menjawab, perkirakanlah seperti waktu sholat biasa. Hadis riwayat Muslim. Kemunculan Dajjal merupakan penambah cobaan dan ujian.
karena sebelum kemunculannya, manusia dilingkup berbagai kesulitan hidup dan kelaparan yang begitu keras yang tidak mampu mereka tanggung. Keistimewaan yang dimiliki oleh Dajjal sehingga bisa menimbulkan fitnah dan kekacauan yang luar biasa adalah yang pertama, membawa surga dan neraka. Hudzaifah berkata, Rasulullah bersabda, ada bersamanya Dajjal, surga dan neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, membawa air dan api. Hudzaifah berkata, Rasulullah bersabda, ada bersamanya air dan api. Apinya adalah air yang dingin dan airnya adalah api. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, membawa dua sungai yang mengalir. Hudzaifah berkata, Rasulullah bersabda tentang Dajjal, sesungguhnya saya lebih mengetahui apa yang bersama Dajjal daripada ia sendiri. Ada bersamanya dua sungai yang mengalir. Salah satunya terlihat oleh mata seperti air putih dan satu lagi terlihat mata seperti api yang menyala-nyala. Jika seseorang menjumpainya, hendaknya ia mendatangi sungai yang ia lihat sebagai api. Hendaknya ia menutup matanya, kemudian menundukkan kepalanya, lantas meminum darinya, karena sesungguhnya ia adalah air yang dingin. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, jalannya cepat seperti hujan yang ditiup angin. Dajjal akan mengelilingi seluruh bumi dalam waktu 40 hari. Semua negeri akan disinggahinya kecuali Mekah dan Madinah. Kecepatan berjalannya seperti hujan yang ditiup angin. Yang demikian itu supaya ia mampu melewati seluruh kota dan desa, lalu memfitnah atau mempengaruhi penghuninya, sampai ia diakui dan diikuti banyak manusia. Bersamaan dengan itu, banyak manusia yang menghalanginya, yaitu orang-orang mukmin sejati. Yang kelima, membawa segunung roti dan daging. Abu Nu'aim meriwayatkan dari Abu Mas'ud, Dajjal membawa gunung dari kuah dan daging potong yang panas, sungai mengalir, gunung dari bunga dan tanaman, dan gunung dari api dan asap. Ia akan berkata, ini adalah surgaku, ini adalah nerakaku, ini adalah makananku, dan ini adalah minumanku. Hadis riwayat Muslim. Dajjal membawa roti dan daging. Ini merupakan fitnah atau bencana yang besar. Mengingat sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis terdahulu, Dajjal muncul pada saat penderitaan dan paceklik yang parah selama 3 tahun berturut-turut sebelum kemunculannya. Sehingga banyak manusia akan tergiur mengikuti Dajjal karena makanan yang diberikan olehnya. Yang keenam, memerintahkan sungai agar mengalir, lantas mengalir. Salah satu keajaiban Dajjal adalah ia memerintahkan air sungai agar berhenti mengalir, maka ia pun berhenti. Kemudian ia menyuruhnya mengalir, ia pun mengalir. Yang ketujuh, keluar pada saat krisis agama dan ilmu. Dajjal keluar pada saat terjadi krisis agama dan ilmu, sehingga tidak tersisa satu penghalang pun yang menghalanginya di kebanyakan wilayah bumi. Orang-orang pada saat itu lupa mengingatnya. Mayoritas pengikutnya adalah Al-A'rab atau orang-orang kampung dan wanita, sampai-sampai seorang laki-laki akan membujuk dan meyakinkan ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan bibinya karena khawatir bila mereka mengikuti Dajjal. Dajjal akan datang lalu berkata kepada orang kampung, bagaimana menurutmu
jika aku membangkitkan kembali bapak dan ibumu, apa kamu akan mengakui bahwa aku adalah Robmu?" Ia menjawab, "Tentu." Maka setan membantunya dengan menyerupai bapaknya dan satu lagi menyerupai ibunya. Keduanya berkata, "Wahai anakku, ikutilah ia karena ia adalah Tuhanmu." Dia pun mengikutinya. Krisis agama tidak berarti ia habis atau hilang, tetapi pada saat itu agama menjadi lemah di dalam hati manusia dan hilang dari akal dan pikiran manusia. Hal itu disebabkan karena sedikitnya ilmu, nalar, dan pemahaman agama. Yang kedelapan, memiliki 3 teriakan yang dapat didengar penduduk bumi belahan timur dan barat. Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, dia memiliki 3 teriakan yang terdengar oleh penduduk bumi timur dan barat, dan ia akan mengambil burung dari angkasa dan memanggangnya di matahari menjadi daging panggang. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kesembilan, sehari 3 kali mencebur ke laut dan air laut tidak mencapai pinggangnya. Huzaifah berkata, Rasulullah bersabda, ia mencebur 3 kali dalam satu hari yang tidak sampai pinggangnya. Salah satu tangannya lebih panjang. Lalu ia menjulurkan tangannya yang panjang tersebut di lautan hingga sampai di dasarnya. Lalu ia mengeluarkan binatang-binatang laut yang diinginkannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Yang ke-10, menyuruh benda-benda mati dan hewan-hewan, mereka patuh, dan menyuruh langit menurunkan hujan, ia pun patuh. An-Nuwas bin Sam'an meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, Dajjal datang kepada suatu kaum dan menyeru mereka. Mereka pun menyambutnya. Ia menyuruh langit menurunkan hujan. Ia pun menurunkannya. Menyuruh bumi menumbuhkan tanaman. Ia pun menumbuhkannya sehingga mereka senang karena binatang-binatang piaraan mereka kuat dan sehat dan susunya penuh dan gemuk-gemuk. Kemudian Dajjal mendatangi kaum yang lain dan menyeru mereka. Namun mereka tidak menyambut perkataannya. Lalu ia pergi meninggalkan mereka. Ketika pagi tiba, mereka tidak menjumpai lagi harta mereka. Setelah Dajjal melewati reruntuhan, lalu berkata, keluarkan simpananmu untukku. Maka simpanannya keluar seperti kerumunan lebah. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, meminta bantuan setan. Setan akan menuruti dan membantu siapa yang berkedudukan lebih tinggi darinya dalam kebohongan, kesesatan, kekafiran, dan kesyirikan. Karena kekafiran Dajjal dan setan sudah sepantasnya mereka saling tolong-menolong dan membantu serta mematuhi satu sama lain. Rasulullah bersabda, di antara fitnahnya adalah ia berkata kepada orang Arab pedalaman, bagaimana menurutmu jika aku membangkitkan kembali bapak dan ibumu? Apa kamu akan mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Maka ia menjawab, tentu. Maka setan membantunya dengan menyerupai bapaknya dan ibunya. Keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah ia karena ia adalah Tuhanmu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Yang ke-12, menahan matahari lalu menjalankannya. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah menceritakan tentang Dajjal. Beliau bersabda, aku, Dajjal, adalah Rob seluruh alam ini dan matahari ini berjalan dengan perintahku. Apakah kalian menginginkan agar aku menahannya? Mereka menjawab, tentu. Maka ia menahan matahari hingga mengakibatkan 1 hari seperti 1 bulan
dan 1 minggu seperti 1 tahun. Ia berkata lagi, apakah kalian ingin agar aku menjalankannya? Mereka menjawab, tentu. Maka ia menjadikan 1 hari seperti 1 jam. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ke-13, mengaku sebagai Tuhan karena ia memiliki keajaiban. Perbuatan Dajjal ini sama seperti Fir'aun dan kaumnya. Ia telah mengaku sebagai Tuhan dan menakut-nakuti mereka. Akhirnya mereka pun mematuhinya karena mereka orang-orang fasik dan sesat. Lalu Allah membinasakan orang yang mengaku sebagai Rob, yaitu Fir'aun dan kaumnya karena mereka mematuhinya. Ia menakut-nakuti manusia, orang-orang yang agamanya lemah dan yang berada dalam kesesatan yang nyata mematuhinya. Adapun orang-orang mukmin sudah mengetahui bahwa ia adalah Dajjal dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Yang ke-14, membunuh lelaki mukmin lalu menghidupkannya kembali di hadapan manusia. Ketika Dajjal membunuh seorang mukmin kemudian menghidupkannya kembali adalah fitnah besar yang menimpa manusia, terutama orang-orang yang sesat dan munafik. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah berbicara kepada kami tentang Dajjal. Beliau bersabda, Dajjal datang dan ia diharamkan memasuki pintu-pintu Madinah. Kemudian ia menuju tanah tandus di luar Madinah. Seorang laki-laki dari sebaik-baik manusia atau manusia pilihan mendatanginya dan berkata, saya bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang telah Rasulullah ceritakan kepada kami. Dajjal berkata, bagaimana menurut kalian jika aku bunuh laki-laki ini, lalu aku hidupkan kembali? Apakah kalian akan mengikuti perintahku? Mereka menjawab, tidak. Lalu Dajjal membunuhnya, kemudian menghidupkannya. Serta-merta laki-laki itu berkata, demi Allah, sekarang aku lebih yakin siapa dirimu sebenarnya. Kemudian Dajjal ingin membunuhnya, tetapi tidak mampu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah riwayat, seorang laki-laki yang menghadang Dajjal itu adalah Nabi Khidir, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, Khidir akan ditunda kematiannya sampai batas waktu tertentu, sampai ia mendustakan Dajjal. Mayoritas pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi, Ajam atau non-Arab, dan berbagai kelompok orang-orang Arab Badui serta para wanita. Isa bin Maryam akan turun dari langit kedua atas perintah Allah. Tugas utamanya adalah membunuh Dajjal yang telah memfitnah manusia di seluruh penjuru bumi. Tidak ada yang selamat dari fitnahnya. Begitu juga kaum muslimin, kecuali yang dirahmati Allah. Isa bin Maryam akan turun di menara sebelah timur kota Damaskus. Wallahu a'lam bishawab.